Berlatar belakang di desa pinggiran kota yang bernama Desa Sobota. Desa yang cukup indah karena berada di kaki pegunungan. Walaupun memiliki penduduk sekitar 1.300 jiwa, Desa Sobota sangat aman dari kata kriminal. Saking amannya, para warga tidak perlu mengunci pintu ketika malam hari. Akan tetapi, keamanan dan kedamaian itu tidak berlangsung lama karena tragedi horor baru saja dimulai. Dan inilah alur cerita anime Shiki. Awal cerita kita diperlihatkan pada rombongan keluarga yang tersesat. Diketahui rombongan keluarga ini berpindah dari kota menuju ke desa Sobota. Mereka adalah keluarga Kirishiki yang ingin tinggal di kastil tua bergaya Eropa di desa tersebut. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada seorang gadis desa bernama Megumi. Megumi mempunyai mimpi agar keluar dari desa Sobota. Hal ini dikarenakan dia menganggap seluruh warga desa sangat norak dan ketinggalan zaman. Bahkan para warga sering mengkritik pakaiannya yang seperti orang kota. Megumi menyukai seorang pemuda yang baru saja pindah dari kota besar. Dia bernama Yuki. Bahkan tiap malam, Megumi kerap mengunjunginya dari balik semak-semak. Walaupun cintanya tak terbalas, Megumi berusaha mengirimkan surat kepada Yuki. Akan tetapi, aksi tersebut hampir ketahuan oleh temannya yang bernama Kaori. Kemudian, Kaori dan adiknya yang bernama Akira memberitahu bahwa mereka mendengar pembicaraan para warga yang mengatakan bahwa orang asing telah tinggal di kastil tua bergaya Eropa di atas bukit desa mereka. Marah karena warga desa menganggap keluarga Kirishiki aneh, sepulang sekolah Megumi pergi ke kediaman Kirishiki. Tepat di depan kastil, dia merasa diawasi dan kemudian terlihat seseorang. Malam harinya Megumi dinyatakan menghilang, lantas seluruh warga desa pun mencarinya. Sampai akhirnya Megumi ditemukan dengan keadaan pucat, tatapan kosong, dan bekas luka gigitan. Dia tidak mau makan dan berbicara. Setelah diperiksa oleh dokter yang bernama Ozaki, Megumi mengeluarkan sepatah kata bahwa dia sangat mengantuk. Dokter Ozaki menyimpulkan bahwa Megumi terkena anemia ringan. Hingga 4 hari kemudian, Megumi dinyatakan meninggal. Dokter Ozaki dibuat tidak percaya dengan Megumi yang meninggal karena anemia ringan. Dia ingin mengotopsi mayat Megumi, namun hal tersebut tidak diizinkan oleh ayahnya Megumi. Kisah pun beralih dari sudut pandang Yuki. Setelah kematian Megumi, Yuki merasa dihantui. Sedikit latar belakang. Sama seperti Megumi, Yuki juga membenci desa ini dan berharap ketika lulus sekolah nanti, dia ingin cepat-cepat pindah ke kota besar agar terbebas dari pengawasan orang tuanya. Diketahui, Yuki telah lahir sejak orang tuanya masih kuliah. Karena harus menanggung malu, orang tuanya pun terpaksa menikah dan pindah ke desa yang jauh dari perkotaan. Dan karena memiliki tujuan agar pergi dari desa ini, Yuki tidak ingin dekat dengan anak-anak sebayanya di desa. Itulah mengapa Yuki menjauhi Megumi. Akan tetapi, lama-kelamaan Yuki memiliki seorang sahabat yang bernama Toru. Berpindah pada Dr. Ozaki, setelah kematian Megumi terlihat banyak para warga yang meninggal. Anehnya, mereka mengalami gejala yang sama seperti Megumi. Seperti anemia, adanya bekas gigitan, terlihat mengantuk dan linglung, perkataannya tidak jelas, dan juga setelah beberapa hari, keadaan mereka semakin buruk hingga akhirnya meninggal. Lantas Dr. Ozaki ditemani biksu muda yang bernama Muroi memanggil kepala dinas setempat untuk mengetahui data kematian warga bulan ini. Diketahui warga yang meninggal telah mencapai 10 orang.
Kematian yang banyak dalam waktu singkat seperti ini memang tidak masuk akal, sehingga Dr. Ozaki menyimpulkan telah menyebarnya suatu wabah di desa Sobota. Setelahnya kita diperlihatkan pada keluarga Kirishiki, yaitu keluarga yang menempati kastil tua. Mereka bernama Shizuru dan Kirishiki Seishiro. Namun anehnya perilaku mereka sangat janggal. Ketika sudah diminta untuk mampir oleh warga setempat, mereka memutuskan kembali sambil mengatakan akan berkunjung secepatnya. Dan juga mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Sunako. Kembali pada Yuki yang terus-terusan mengalami kejadian horor. Karena sudah tidak tahan dihantui, Yuki memutuskan menginap di rumah Toru. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang pemuda yang cukup kekanak-kanakan dan juga sangat membenci Yuki. Dia bernama Masao. Ketika Yuki telah tertidur, Toru yang hendak membeli jus tidak sengaja menjatuhkan koinnya. Beruntung kepala pelayan keluarga Kirishiki yang bernama Tatsumi datang untuk menolong. Setelahnya Toru mengajak Tatsumi untuk mampir, namun dia mengatakan akan berkunjung dalam waktu dekat dengan membawa teman. Shimizu. Yuki-kun. Yamero! Yamero! Tepat ketika itu, Yuki pun terbangun dan langsung memeriksa leher Toru. Namun karena tidak ada bekas luka gigitan pada leher Toru, Yuki berasumsi bahwa kejadian tadi hanyalah mimpi. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada biksu muda yang bernama Muroi. Dia dihampiri oleh gadis kecil anak keluarga Kirishiki yang bernama Sunako. Sunako memberitahukan salah satu tujuannya datang ke desa ini adalah untuk bertemu dengan Muroi yang ternyata adalah seorang penulis novel. Sunako tertarik dengan karya Muroi dan menantikan kelanjutan dari novelnya. Muroi pun keheranan dengan Sunako yang datang tengah malam. Namun Sunako kembali memberitahu bahwa dirinya terkena penyakit langka bernama Xeroderma pigmentosum. Sedikit penjelasan ilmiah. Xeroderma pigmentosum adalah suatu penyakit genetika atau kelainan bawaan pada kulit yang jarang ditemui, di mana kulit sangat peka terhadap sinar matahari, terutama terhadap sinar ultraviolet. Dan juga ini merupakan salah satu tujuan Sunako pindah ke desa ini, yaitu proses dalam menyembuhkan penyakitnya. Singkat cerita, 4 hari kemudian, Yuki hendak menemui Toru di rumahnya. Akan tetapi, Toru sudah meninggal. Ia pun teringat dengan kejadian ketika melihat Megumi beberapa hari yang lalu. Sore harinya, Yuki mendapatkan surat yang pernah dituliskan oleh Megumi di awal cerita. Merasa janggal dengan semua ini, Yuki memutuskan merobek surat tersebut tepat di luar jendelanya. Kemudian kita diperlihatkan pada Masao. Diketahui keponakan Masao terkena penyakit yang sama. Akan tetapi Masao mengatakan kepada kakak laki-lakinya bahwa anaknya akan segera meninggal. Mendengar perkataan itu, ayah Masao memberikan tamparan keras. Lantas Masao pun langsung keluar dari rumah. Singkat cerita, malam harinya ketika Masao hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba seseorang dari balik pohon menggigit lehernya. Keesokan harinya, setelah melihat bekas robekan surat Megumi yang telah menghilang sebagian, Yuki memutuskan menemui Dr. Ozaki. Yuki pun menanyakan kepada Ozaki, apakah mungkin jika Megumi hidup kembali. Sambil tertawa kecil, Ozaki menjawab bahwa jika Megumi hidup kembali, mungkin sekarang dia telah menjadi vampir. Sontak dengan perkataannya sendiri, Ozaki terdiam dan seperti mendapat jawaban atas wabah yang terjadi di desa ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada Kaori dan adiknya Akira yang berada di kastil tua. Akira mengaku melihat seorang pemilik toko kayu yang telah meninggal memasuki kastil tua tersebut. Namun yang tidak mereka ketahui,
Tatsumi memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Beruntung, tidak lama kemudian Yuki menghampiri dan membawa mereka ke tempat lain. Karena dirasa mereka sama-sama merasa janggal dengan kastil itu, Yuki memberitahu bahwa mereka yang dapat bangkit dari kematian disebut Okiagari, atau lebih tepatnya adalah vampir. Namun untuk kepentingan cerita, Okiagari atau vampir di sini kita sebut saja sebagai Shiki. Karena Akira dan Yuki telah melihat langsung Shiki, dan juga untuk memperkuat keyakinan, mereka memutuskan agar menggali kuburan Megumi. Setelah menggali hingga malam, akhirnya kecurigaan mereka benar adanya. Megumi telah bangkit dari kematian. Namun tiba-tiba salah satu Shiki berusaha membawa Kaori. Beruntung Yuki dapat menyelamatkannya. Setelah memastikan bahwa yang menyerang Kaori adalah Shiki, mereka memutuskan untuk menguburnya di makam Megumi dan kembali besok hari. Dan benar saja, keesokan harinya Shiki tersebut telah menghilang dan kuburan Megumi sudah kembali ke bentuk semula. Namun masih ada yang janggal, seperti yang kita ketahui bahwa vampir tidak bisa terkena sinar matahari. Akan tetapi pelayan keluarga kiri Shiki yang bernama Tatsumi bisa berjalan di siang hari. Dan juga di dalam cerita rakyat dikatakan vampir tidak bisa masuk ke dalam rumah tanpa diundang. Ini juga menjelaskan ketika Toru mengundang Tatsumi ke rumahnya tempo hari. Dan terakhir, vampir akan mati jika ditusuk menggunakan kayu tepat menembus jantungnya. Kemudian pada malam harinya, kita diperlihatkan pada seorang anak kecil bernama Shizuka yang tidak lain adalah seorang Shiki. Dia mengaku bahwa dirinya adalah teman Yuki dan bersikeras untuk diizinkan masuk ke rumahnya Yuki. Lantas karena Yuki belum pulang, ayah Yuki mengizinkan Shiki itu masuk. Dan yang lebih parahnya lagi, ibu Yuki mengizinkan Shizuka membawa temannya. Singkat cerita, Yuki pun kembali ke rumah. Setelah dijelaskan sang ayah bahwa ada gadis kecil yang menunggunya di kamar, Yuki bergegas dan mendapati si gadis kecil sudah tiada. Dia pun langsung menelpon Kaori dan Akira agar mereka tidak menerima tamu asing. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada Dr. Ozaki dan biksu muda Muroi. Ozaki memberitahukan bahwa fenomena kematian di desa ini diakibatkan oleh vampir. Dia juga menjelaskan bahwa korban yang telah tergigit vampir akan mati dalam waktu 4 hari atau 4 kali gigitan. Dan juga korbannya akan seolah terkena hipnotis. Bahkan Dr. Ozaki telah mengamankan satu pasien nenek tua yang baru terkena gigitan ke klinik ini. Namun tiba-tiba, pembicaraan mereka terhenti ketika mendengar suara cakaran di jendela. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Shiki. Akan tetapi karena tidak diizinkan masuk, Shiki itu pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya kondisi si nenek berangsur membaik. Namun anehnya dia tidak mengingat kejadian semalam. Hingga malam harinya ketika Ozaki dan Muroi sedang menjaga si nenek, lampu tempat tersebut tiba-tiba mati. Dan terlihat di luar, para Shiki memanggil si nenek. Ozaki pun berusaha menyadarkan si nenek. Namun tiba-tiba, Tatsumi muncul di belakang dan menyerangnya. Kemudian Tatsumi pun membawa si nenek untuk dijadikan makanan bagi para Shiki. Di sisi lain, Yuki telah bersiap untuk menghadapi Shiki yang akan menyerangnya. Akan tetapi, Shiki yang hendak menyerangnya adalah Toru. Tidak tega harus membunuh sahabatnya, Toru pun langsung berusaha kabur. Sedangkan Yuki yang mengejar Toru bertemu dengan Tatsumi. Megumi pun keluar untuk mengepung Yuki. Dan kemudian Toru muncul dan langsung menggigitnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan pada seorang dukun desa yang telah mengetahui bahwa keluarga kiri Shiki yang tinggal di kastil tua adalah seorang vampir. Lantas dia mengumpulkan beberapa orang termasuk Dr. Ozaki untuk membuktikan hal tersebut. Setibanya di kastil, dukun itu terkejut melihat kiri Shiki mampu keluar di bawah sinar matahari. Kemudian Dr. Ozaki langsung memeriksa denyut nadi serta nafasnya. Dan Ozaki menyimpulkan bahwa kiri Shiki bukanlah vampir. Dukun itu pun pulang dengan perasaan tidak percaya.
Hingga malam harinya, si dukun pun berakhir dengan dijebak oleh Shiki. Kemudian kita diperlihatkan pada Kaori dan Akira yang hendak menjenguk Yuki. Namun anehnya, ibu Yuki juga terlihat sangat pucat. Dan setelah berada di kamar Yuki, dia terlihat sama seperti Megumi yang akan meninggal. Dikarenakan keadaan Yuki semakin memburuk, ayah Yuki pun menyuruh mereka agar segera pulang. Hingga keesokan harinya, ayah Yuki menemukan sebuah surat yang ditinggalkan istrinya yang berisi bahwa setelah melihat Yuki meninggal, sang istri tidak bisa tinggal lagi di desa ini. Dan benar saja, ketika sang ayah pergi ke kamar, Yuki telah meninggal. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada istri dari Dr. Ozaki yang bernama Kyoko. Dirinya mendapat sebuah proyek untuk membangun klinik baru di desa ini. Dan investor yang ingin membangun klinik tersebut adalah Tatsumi. Diketahui desa ini akan dibangunkan klinik baru serta rumah duka. Singkat cerita, Kyoko pun terkena gigitan. Lantas Dr. Ozaki berusaha keras untuk mengobatinya. Namun takdir berkata lain, tidak lama kemudian Kyoko pun meninggal. Walaupun telah tiada, Ozaki percaya bahwa istrinya akan bangkit kembali. Dia pun menjalankan sebuah eksperimen pada Kyoko yang hari demi hari mulai memunculkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan pada saat Kyoko membuka matanya, Ozaki tetap melakukan eksperimen. Hingga akhirnya, Ozaki menemukan kelemahan dari Shiki, yaitu dengan menancapkan kayu di jantung para Shiki. Keesokan harinya, Ozaki berusaha memberitahu kepada orang-orang tentang penemuannya. Akan tetapi, para warga tidak ada yang percaya dan menganggap Ozaki mengalami ilusi karena terlalu keras bekerja. Kecewa dengan hal tersebut, dia memutuskan kembali ke kantor desa. Namun anehnya, kantor tersebut sekarang hanya beroperasi ketika malam hari. Dan ketika malam hari, terlihat semua pegawai di sana adalah Shiki. Tidak lama kemudian, kita pun diperlihatkan pada Shizuru. Dikarenakan Shizuru menyukai Ozaki, dirinya pun membebaskan Ozaki kali ini, serta berjanji akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan pada rumah duka yang dibangun oleh Tatsumi. Tujuan dibangunnya tempat ini adalah untuk menjaga mayat para warga yang akan bangkit menjadi Shiki. Kembali pada Dr. Ozaki, dirinya dihampiri oleh seseorang yang ternyata adalah Yuki yang telah bangkit menjadi Shiki. Sedikit penjelasan, Shiki dalam cerita ini terbagi menjadi dua, yaitu Shiki yang tidak bisa terkena sinar matahari atau lebih jelasnya adalah vampir. Dan kedua adalah Shiki yang bisa terkena sinar matahari atau manusia serigala. Hal ini menjelaskan kenapa Tatsumi mampu berada di bawah sinar matahari. Tidak semua manusia bisa berubah menjadi Shiki, hanya orang-orang yang dianggap spesial saja. Jika seseorang terkena gigitan sekali, maka Shiki dapat menghipnotis korbannya. Namun bukannya berpihak pada Shiki, Yuki di sini bersama Ozaki merencanakan untuk membongkar keaslian Shiki di mata para penduduk pada saat festival tarian Kagura beberapa hari lagi. Singkat cerita, Shizuru telah menunggu Dr. Ozaki di kantornya. Tidak ada pilihan lain, Ozaki berusaha menyerang. Namun sayang, Kirishiki menembak snipernya ke kayu tersebut. Sebelum menggigit Ozaki, Shizuru memberitahukan bahwa Murai telah mengkhianatinya dan berpihak pada Sunako. Ozaki pun meminta kepada Shizuru agar tidak membunuhnya sekarang. Dia berniat melihat desa ini mengalami kehancuran karena warga desa tidak ada yang mempercayainya. Singkat cerita, tibalah malam festival tarian Kagura. Ozaki pun mengajak Shizuru untuk berkencan. Karena penasaran dengan festival tersebut, ditambah jika datang ke acara itu dapat menghilangkan kecurigaan para warga, Shizuru pun setuju. Setelah berinteraksi dengan beberapa warga, Ozaki membawanya ke tempat keramaian, yaitu kuil. Karena tempat tersebut dianggap suci, Shizuru pun menjadi ketakutan. Ozaki meminta bantuan pada ayahnya Megumi sambil mengatakan bahwa Shizuru tidak enak badan dan hendak membawanya ke kantor kuil. Namun ketika memegang tangan Shizuru, ayah Megumi merasakan tangannya begitu dingin. Dan ketika Shizuru menolak untuk dibawa ke kantor kuil, ia melihat bekas gigitan di tangan Ozaki. Hal ini menandakan bahwa Ozaki telah tergigit oleh Yuki terlebih dahulu.
Maka dari itu, Ozaki dapat membantah perintah dari Shizuru. Kemudian Ozaki memberitahu pada ayah Megumi bahwa yang telah membunuh Megumi adalah Shizuru dan dia merupakan seorang Shiki. Ayah Megumi pun langsung memeriksa denyut nadi Shizuru dan percaya bahwa Shizuru adalah Shiki. Para warga juga ikut memeriksa tubuh Shizuru. Lantas mereka pun langsung melemparinya dengan batu hingga tidak sadarkan diri. Dan terakhir Shizuru dihabisi menggunakan sebuah kayu. Dengan begitu, Dr. Ozaki dapat meyakinkan para warga untuk memburu seluruh Shiki yang ada di desa mereka. Perburuan tersebut dimulai dari kastil tua, perumahan setempat, hingga ke saluran air pembuangan. Dan puncaknya, dikarenakan ada manusia yang berhasil kabur dari persembunyian Shiki, para warga pun langsung bergegas pergi ke sana ke tempat persembunyian Shiki itu. Dan pada akhirnya, mereka mencurigai ada tempat yang belum ditemukan di kastil tua tersebut. Lantas mereka pun mencari kembali ke kastil itu. Tatsumi pun memilih untuk mengalihkan perhatian para warga, sedangkan biksu Muroi diminta untuk membawa Sunako pergi. Pada titik ini, Muroi telah bangkit menjadi Shiki yang kebal terhadap sinar matahari. Dia pun membawa Sunako ke kuil biksunya. Para warga yang mengetahui hal tersebut langsung mencarinya ke kuil. Bahkan yang lebih parahnya lagi, para warga menghabisi keluarganya Muroi yang tidak mengetahui apa-apa. Mereka beranggapan bahwa keluarganya juga ikut terlibat. Karena merasa tidak aman, Muroi pun kembali membawa Sunako ke hutan untuk disembunyikan di sana. Namun sial, hutan tersebut ternyata sudah dibakar oleh salah satu penduduk. Hingga malam harinya, Sunako keluar dari cover dan mendapati Muroi telah terbaring lemah kehilangan banyak darah, diakibatkan serangan para warga. Di sisi lain, Megumi berusaha kabur dari desa. Walaupun semua jalur telah diblokade, akan tetapi dia tetap berusaha cara diam-diam. Namun sayang, dia pun harus berakhir di sana. Di sisi lain lagi, Tatsumi yang terus dikejar oleh para warga akhirnya bisa lolos. Kemudian Yuki bertemu dengan Tatsumi. Dia pun berniat menghentikannya di sini. Sampai akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh para warga. Yuki pun memilih untuk meledakkan bom untuk mengakhiri hidup mereka berdua. Kembali pada Sunako yang telah berada di gereja, salah satu tetua desa berhasil menemukan dan hendak menghabisinya. Akan tetapi hal tersebut berhasil dihentikan oleh Muroi yang kini lukanya telah sembuh. Karena kebakaran yang hebat, para warga yang lain pun memutuskan untuk menyudahi perburuan itu. Dan di akhir video kita diperlihatkan pada Muroi yang berhasil membawa Sunako kabur dari desa. Sedangkan desa Sobota hancur dilahap kebakaran. Dan anime kali ini pun berakhir sampai di sini.